Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada acara Oase Rohani Katolik. Dan kita sungguh bersukacita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita Romo Albertus Purnomo OFM, yang biasa kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Pur. Mari sahabat terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Pur, salam damai. Salam damai. Selamat datang, terima kasih Romo. Apa kabarnya hari ini Romo? Ya, syukur pada Tuhan ya, semuanya baik-baik saja. Puji Tuhan. Terima kasih ya Romo sudah berkenan hadir, menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati, membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Pur. Silakan Romo. Marilah kita bersama-sama berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga tingkah laku kami dijiwai dengan kehendak-Mu dan memperteguh dengan pertolongan kekal-Mu, agar segala sesuatu yang kami lakukan selalu berasal dari-Mu dan mencapai kepenuhannya berkat rahmat-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Ketika aku berseru kepada Tuhan, Ia mendengarkan aku dan membebaskan aku dari musuh-musuhku. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Ia akan menolong engkau. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Ulangan, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukannya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa. Dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab itu, hal hidup berarti bagimu, dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang ia perbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikianlah orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Pur, kita memasuki hari sesudah Rabu Abu kemarin ya Romo ya. Dari dua bacaan pada hari ini ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat? Baik, jadi pada sesi yang pertama ini kita akan mencoba menggali inspirasi dari bacaan pertama. Dan bacaan pertama yang kita dengar itu merupakan kisah tentang Musa di saat-saat terakhir hidupnya. Ia memberikan wajangan kepada bangsa Israel, jadi semacam wasiat. Kalau kita melihat dalam kisah sebelumnya, kisah di sini sebetulnya suatu kelanjutan dari kisah tentang pembaruan perjanjian antara Allah dengan Israel. Dan menarik bahwa kita perlu mengetahui apa itu perjanjian gitu ya. Iya. Karena kata perjanjian ini menjadi kata paling penting menurut saya ya di dalam kehidupan, tapi juga di dalam kitab suci. Karena kita tahu bahwa dalam kitab suci ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian di dalam Pranekaristi kita juga mendengar imam berbicara, atau dalam konsekrasi, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal ya. Kemudian kalau kita lebih menggali ke dalam kitab suci, maka kita akan menemukan beberapa perjanjian yang dilakukan Allah dengan orang-orang atau bangsa di dalam kitab suci. Kita bisa ambil contoh saja, perjanjian antara Allah dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dan bangsa Israel seperti yang kita dengar pada hari ini. Dan juga dengan Daud, dan terakhir Yesus itu menjadi wujud perjanjian antara Allah dan manusia. Nah, apa yang disebut dengan perjanjian? Jadi perjanjian itu pertama-tama adalah sebuah relasi ya. Hubungan antara dua orang yang saling berjanji, atau dua pihak lah, yang saling berjanji untuk mengikat satu sama lain, bekerja sama, dan tentu saja untuk mencapai tujuan tertentu. Dan kalau kita melihat di dalam kitab suci, perjanjian ini sangat nampak dalam ikatan antara Allah dengan pihak manusia ya. Entah itu manusianya Abraham atau Daud itu ya.
Dan perjanjian itu selalu bersifat relasional dan bersifat pribadi. Nah, ini kan bisa dibayangkan kalau kita melihat dalam perjanjian pernikahan ya. Jadi ada dua pihak, suami dan istri, memilih untuk menjalin relasi bersama secara formal, kemudian mengikatkan diri dalam kesetiaan dan pengabdian, dan tentu saja ada tujuannya ya. Tujuannya misalnya untuk ya memperoleh kesejahteraan bersama, membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga. Jadi ada suatu kerjasama demi satu kesejahteraan dan keselamatan bersama. Dan yang penting adalah bahwa dalam setiap perjanjian itu ada sebuah komitmen. Komitmen antara dua belah pihak. Apa yang harus kita kerjakan bersama. Kerjakan sama-sama. Jadi bukan soal kata atau sekedar ucapan berarti ya, Romo, bukan soal menata kata gitu ya, yang indah-indah, tetapi ada komitmen yang harus dibangun. Jadi dalam bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini itu merupakan sebuah komitmen atau konsekuensi dari perjanjian yang dibuat antara Allah dengan Israel ya. Dan kalau kita melihat bahwa perjanjian di dalam tradisi Israel itu kan mempunyai rumus yang sebetulnya sederhana ya. Jadi kalau bangsa Israel taat, dia akan mendapat berkat. Kalau bangsa Israel tidak taat atau melanggar komitmen perjanjian, dan melanggar komitmen perjanjian itu maksudnya melanggar perintah atau hukum yang dibuat oleh Allah, dia akan mendapat kutuk. Kutuk dalam arti binasa atau malapetaka atau bencana gitu. Nah, mengapa mendapat malapetaka ya? Karena kalau sudah melanggar perjanjian, maka Allah tidak menyertai mereka lagi. Dan ketika Allah tidak menyertai mereka, ya kita bisa membayangkan ya apa yang akan terjadi gitu ya. Bencana itu. Dan dalam bacaan dari kitab Ulangan yang kita dengar pada hari ini, Musa ya tadi kita tahu bahwa sekali lagi mengingatkan akan perjanjian dan konsekuensinya. Kita bisa mengutip ya apa yang dikatakan di sini. Aku memerintahkan kamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan demikian engkau hidup. Jadi mengasihi Tuhan Allah dengan mengikuti perintahnya itu menjadi semacam syarat untuk memperoleh berkat dari Tuhan atau hidup itu sendiri. Dan kalau berpaling, ya kita pasti akan binasa. Jadi ini dua pilihan yang diberikan Musa kepada bangsa Israel atau perjanjian itu ya. Nah, di antara dua pilihan ini kemudian Musa itu memberikan suatu ideal, pilihan mana yang baik. Jadi apa yang sebetulnya baik untuk dilakukan, kan dikasih dua pilihan ini. Nah, di sini Musa mengatakan bahwa apa nih? Meminta bangsa Israel untuk memilih kehidupan. Jadi kan ditetapkan pada dua pilihan, kehidupan dan kematian. Apalagi tadi, keberuntungan dan kecelakaan. Nah, ini kamu pilih yang mana nih? Ya kalau normalnya orang ya pasti akan pilih yang hidup dan beruntung gitu ya. Keberuntungan pasti. Nah, tetapi untuk memperoleh hidup dan keberuntungan itu ada syaratnya, yaitu orang harus di sini mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Jadi di sini kalau Musa mengatakan bahwa bangsa Israel harus memilih kehidupan, itu berarti bangsa Israel harus memilih untuk hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau ditanya di mana jalan yang ditunjukkan Tuhan, di dalam kitab suci itu banyak sekali. Silahkan pilih gitu ya. Karena hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari perjanjian itu, maka orang akan menemukan suatu keselamatan. Dan keselamatan itu pertama-tama sekali lagi adalah sebuah situasi yang tenang dan damai, baik di dalam diri sendiri maupun dalam masyarakat bersama gitu. Dan apa yang menarik di sini adalah bahwa Tuhan itu memberikan pilihan ya. Dia bukan diktator yang mengatur kau harus ini, kau harus ini gitu. Tuhan memberikan pilihan, kau mau jahat atau baik terserah. Itu urusan kamu gitu ya.
Hanya kalau umpamanya kamu menjadi baik setiap pada perjanjian, kamu akan mendapat berkat gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita ya. Apa kira-kira relevansinya ya? Iya, dan itu berarti kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Pada saat ini pun Tuhan juga memberikan hidup, memberikan di dalam kehidupan kita adalah pilihan ya Romo. Jadi, kamu mau hidup apa mau mati, mau berkat atau mau kutuk gitu ya Romo. Jadi sebetulnya kalau kita mencoba mencari inspirasi seperti tadi dikatakan, salah satu hal yang baik untuk kita renungkan adalah bahwa di dalam hidup kita itu diberikan sebuah pilihan. Ada kehidupan, ada kematian. Ini kan bisa dikatakan sebagai bahasa kiasan ya. Iya. Mendapat keberuntungan atau mendapat kecelakaan itu tergantung kita semua. Gitu. Benar. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini kan sebetulnya dia berada di antara dua kutub ya. Kebaikan dan kejahatan. Hidup baik atau hidup tidak baik. Dan ini terus ada sampai akhir dunia gitu katakanlah. Kita tidak bisa mengatakan kejahatan akan hilang. Kejahatan tetap ada. Hanya sejauh mana kita itu merespon terhadap kejahatan itu. Mau ikut atau tidak itu tergantung pilihan kita. Jadi kalau mau hidup itu ada jalannya, yaitu untuk setia kepada Tuhan. Dan kalau kita belajar dari pengalaman bangsa Israel, sebetulnya memang Tuhan itu mengharapkan kita hidup untuk memilih jalan hidup secara baik, jujur, dan berintegritas gitu ya. Karena di situ kita akan menemukan kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup. Hanya kan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya, kadang kan orang melihat, oh ini orang tidak jujur kok malah hidupnya sukses gitu ya. Banyak tuh Romo yang terjadi gitu ya. saat ini. Ya. Kok ini korupsi banyak-banyak nggak ketahuan gitu ya. Lancar-lancar aja hidupnya. Meskipun pada akhirnya juga ketahuan gitu ya. Ya. Tapi kan kita harus menilai setiap aspek dalam kehidupan bukan hanya dalam kacamata manusia, tetapi juga dalam kacamata Tuhan. Gitu ya. Dan kita juga belum tentu loh bisa melihat apakah mereka yang serba memiliki uang dari jalan yang tidak baik cara mencapainya gitu ya. Apakah betul-betul bahagia kita tidak tahu ya. Betul. Jadi orang hanya bisa melihat dari aspek materi saja, tapi kurang bisa melihat dari aspek rohani. Saya itu seringkali mendengar dan selalu merenungkan apa yang dikatakan dalam pepatah Jawa ya. Biasa kan tradisi Jawa cukup kental gitu ya. Ada satu pepatah ya. Ini urip iku mung sawang sinawang. Artinya apa, Romo? Hidup itu hanya memandang, dipandang, atau kalau versi lengkapnya itu urip iku mung sawang sinawang, mula ojo mung nyawang sing kesawang. Jadi hidup itu hanya tentang memandang dan dipandang. Jadi jangan hanya memandang dari apa yang terlihat. Jadi kan kadang-kadang kita itu terlalu fokus pada apa yang terlihat gitu ya. Kurang melihat sebetulnya apa yang dibalik itu gitu. Kadang-kadang kita juga berpikir itu orang tidak baik dalam mencari uang kok bisa sukses, bisa senang. Tunggu dulu. Kita hanya melihat apa yang kita lihat, tapi kita tidak bisa melihat apa yang di dalamnya. Karena berkat dari Tuhan itu bukan pertama-tama soal saya memiliki banyak uang gitu ya. Tetapi sejauh mana kedamaian dan kesejahteraan itu hidup di dalam dirinya gitu. Kita banyak menemukan contoh di mana banyak orang jujur, meskipun kadang-kadang ajur juga gitu ya. Tetapi dalam wajahnya itu nampak satu kedamaian, ya, ketenangan itu. Kita lihat orang-orang yang mungkin dalam kacamata kita itu mungkin sangat miskin, ya. Tapi kalau kita melihat dalam kemiskinan mereka bisa tertawa, bisa bergembira, bisa tidur. Ini yang bisa tidur ini. Yang bisa tidur dengan merem. Dengan nyenyak, itu kan suatu kebahagiaan berkat, sempurna. Ya, kebahagiaan berkat dari Tuhan. Karena banyak orang yang punya uang tidak bisa tidur gitu. Benar banget, Romo. Jadi kalau kita melihat situasi dunia ini, jangan melihat dari apa yang kelihatan. Iya. Dan jangan memakai kacamata dari manusia itu. Berkat atau kutuk dalam tanda kutip dari Tuhan itu hanya nampak dari orang yang bersangkutan gitu.
apakah pancaran wajahnya mengalami kedamaian atau bukan. Nah, itu akan nampak di situ. Iya, Romo Pur, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dahulu ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Purnomo. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kembali lagi bersama Romo Albertus Purnomo OFM dan saya, Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Pur, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau tadi Romo sudah menjelaskan bagaimana Tuhan memberikan kita di dalam hidup ini adalah suatu pilihan ya Romo ya. Sampai kapanpun kita akan dihadapkan pada satu pilihan. Tergantung dari kita, apakah kita memilih jalan keselamatan atau kita akan memilih jalan kebinasaan. Kita dapat memilih berkat yang kita dapat atau kita akan memilih kutuk yang akan kita terima, semua dari pilihan kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, tentunya juga tadi Romo sudah ungkapkan juga bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, itu adalah suatu kunci. Kita harus memilih jalan Tuhan untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan beriman kita. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini Romo, menurut Santo Lukas, ada hikmat dan sukacita apa? Ya baik, jadi di dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, ya kita sudah sering mendengar lah. Jadi apa yang dikatakan Yesus di sini adalah syarat-syarat untuk mereka yang memilih menjadi pengikut Yesus. Anak-anak Tuhan, ya. Dan anak-anak SMP pasti sering diajar oleh ibu guru ya, agama. Tentang apa yang menjadi syarat-syarat mengikuti Yesus pasti sudah tahu ya. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat secara lebih jauh apa yang digambarkan di sini, itu sebetulnya menggambarkan apa yang terjadi dengan para pengikut Yesus di awal kekristenan gitu pada saat gereja perdana. Jadi mereka itu kan seringkali dibenci oleh masyarakat sekitar gitu ya, karena mungkin sikapnya berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Sering mengalami penganiayaan karena tidak mengikuti gaya hidup Romawi pada waktu itu yang mungkin tidak cocok dengan ajaran Yesus itu. Dan inilah yang kemudian memunculkan satu pedoman yang nanti ditujukan kepada para murid untuk ya berani memikul salib, berani mengikuti Yesus dan menyangkal diri gitu ya. Meskipun demikian, apa yang dikatakan oleh Yesus ini tetap relevan sepanjang zaman ya. Bahkan untuk kita sekarang ini, tentu saja dengan satu penafsiran atau pemahaman yang disesuaikan dengan konteks kehidupan atau zaman sekarang ini. Nah, coba kita pertama-tama melihat satu persatu ya, poin-poin yang kita lihat di sini atau syarat-syarat mengikuti Yesus. Menyangkal diri gitu ya. Sebetulnya kalau menyangkal diri itu kan bisa dijelaskan secara sederhana, menyangkal atau melawan sifat egois kita. Nah, sifat ego ya. Nah ini yang kadang-kala susah untuk dipraktekkan ya Romo. Susah karena memang manusia itu pada dasarnya sudah sikapnya gitu. Memikirkan diri sendiri gitu. Betul, egonya lebih besar. Tapi kan menjadi Kristen itu kan pertama-tama kita harus melampaui itu apa yang sebetulnya menjadi kecenderungan dasar kita yang seringkali berakibat negatif gitu ya. Iya. Jadi mementingkan diri sendiri. Dalam arti apa yang aku kehendaki itu yang menjadi prioritas. Dan egois ini yang merusak adalah terlalu menonjolkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain gitu ya. Kalau memperhatikan diri sendiri dan memperhatikan kepentingan orang lain itu mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Nah, mementingkan diri sendiri itu perlu dibedakan dengan mencintai diri sendiri gitu. Kalau mencintai diri sendiri dalam arti menerima diri sendiri, merawat diri sendiri baik fisik maupun mental, mau memperkembangkan diri itu baik. Tapi mementingkan diri sendiri, nah itu yang negatif, Romo. Ya negatif dalam arti tertentu, karena kalau orang mementingkan diri sendiri, pasti dia akan memaksakan apa yang menjadi kehendak ini
demi orang lain itu loh. Untuk apa sih? Untuk tujuan pribadi. Untuk tujuan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Betul. Nah, ini yang tidak bagus ya. Karena kita harus sadar bahwa kita itu hidup bersama. Kita itu makhluk sosial hidup bersama. Dan keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan bersama itu harus ditekankan, harus diperhatikan. Lain soal kalau kita hidup di hutan gitu ya. Iya. Atau hidup di lautan sendirian. Nah, itu mau mementingkan diri sendiri terserah, tetapi kan pada hakikatnya kita itu saling membutuhkan sehingga tidak mungkin untuk memaksakan kehendak saya kepada orang lain. Gitu. Iya. Dan dalam arti ini juga menyangkal diri itu juga bisa dipahami memperhatikan kepentingan orang lain juga gitu. Selain memperhatikan kepentingan diri sendiri. Mencari solusi bersama jika ada masalah. Nah, dan ini adalah syarat untuk tercapai kesejahteraan dan kedamaian bersama. Saya tidak bisa membayangkan ya kalau umpamanya semua itu hanya berpikir diri sendiri itu. Wah, itu repot itu. Apalagi seorang pemimpin yang berpikir diri sendiri itu membuat yang dipimpin menjadi ikut-ikutan memikirkan diri sendiri. Di dalam keluarga aja kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri ya, Romo ya. Jadi kunci sebetulnya pemimpin yang baik gitu ya, entah dalam level apapun, entah negara, RT, RW itu kalau dia bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus di sini, yaitu untuk kebersamaan, menyangkal diri demi kebersamaan gitu ya. Dan ini kan salah satu bentuk pengorbanan gitu ya. Lalu yang kedua adalah memikul salib. Ini kiasan ya. Nah ini yang kadang orang tidak mudah lakukan juga di dalam hidup ini ya Romo ya. Ya kadang-kadang kan orang berpikir orang harus memikul salib itu, ya kalau mamanya saya sakit, saya itu, oh ini salib saya gitu loh. Padahal itu sakit bukan karena faktor luar, mungkin karena dia tidak bisa merawat diri sendiri. Ya gitu. Tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga kesehatan sebagainya. dan sebagainya. Sebetulnya memikul salib itu bukan soal kita memikul penderitaan kita gitu ya. Memang di salah satu sisi memang itu betul. Tetapi sebetulnya kalau kita menjalankan tugas kita dengan penuh tanggung jawab itu kan sebetulnya juga sudah merupakan tugas memikul salib ya. Karena kan tanggung jawab itu tidak mudah. Apalagi kalau ada kesalahan yang dibuat gitu kan, memikul salib berarti mengakui ya saya itu salah. Kadang-kadang kan orang melemparkan kesalahan kepada orang lain. Melemparkan salib kepada orang lain. Nah, ini tidak mudah. Dan ini juga menjadi sarana bagi kita memikul salib ini ya untuk mencapai apa yang disebut dengan pemurnian hidup kita gitu ya. Untuk menjadi dewasa kita harus memikul salib. Sebagaimana contoh ya, kita ambil saja contoh bapak keluarga gitu ya. Bapak keluarga itu yang memikul salib itu adalah bapak keluarga yang memang mau bertanggung jawab terhadap keluarganya, mencari uang dan segala macamnya itu. Itu tidak mudah. Oke, silakan, Mbak. Iya, Romo saya mau bertanya. Jadi memikul salib yang tadi Romo ungkapkan juga bisa seperti ini ya Romo. Kira-kira misalnya di dalam satu keluarga kan ayahnya sudah meninggal, terus karena saya anak paling besar, saya harus bekerja untuk menanggung adik saya, menanggung ibu saya. Bisa seperti itu Kak Romo? Ya itu memang salah satu contoh dari memikul salib. Memikul salib ya. Jadi orang tua kita itu juga salib kita. Apalagi kalau dia sudah sakit-sakitan. Sudah tua misalnya ya. Tapi ya itu adalah satu hukum. Hukum dari Allah ya untuk menghormati orang tua gitu ya. Karena kita tahu ya di dalam Dekalog atau 10 perintah Allah itu hormatilah orang tuamu itu menjadi hukum yang pertama. Betul. Untuk relasi manusia dengan yang lain. Jadi sebelum berelasi dengan yang lain, maksudnya itu kan jangan membunuh, jangan berhasil dustakan untuk orang lain. Yang utama itu adalah menghormati orang tua. Bahkan menghormati orang tua itu bisa kita tafsirkan juga sebagai ungkapan ini memanggul salib, memikul salib. Dan di sini akan terlihat orang ini betul-betul pengikut Yesus atau tidak. Itu ada di sini juga salah satunya. Bisa menghormati orang tua atau tidak. Kemudian ada yang bertanya, kalau orang tua saya itu tidak beres atau apa gitu ya. Tetap harus menghormati gitu loh. Karena yang melahirkan kita kan siapa gitu. Tapi tentu saja ya
jangan sampai kita menjadi hancur karena perbuatan orang tua itu. Gitu. Betul. Hanya kan kita tidak boleh membenci, gitu, menghormati. Tentu saja tiap orang memiliki definisi atau sejauh mana menghormati yang benar, gitu ya. Tidak semua orang itu sama, gitu loh, karena kasusnya kan berbeda juga. Iya, betul. Jadi ya ini contoh jelas bagaimana orang itu harus mengikuti Kristus dengan cara memanggul salib. Yang ketiga itu, ini jelas mengikuti aku, mengikuti Yesus. Nah, ini kan tidak perlu dijabarkan, karena di situ kita juga sudah tahu bahwa mengikuti Yesus adalah menjalankan ajarannya seperti yang tertulis di dalam Injil dan juga teladan Yesus. Jadi semuanya ini bisa terjadi dan akan membawa kita kepada capaian kita menjadi seorang pengikut Yesus yang baik. Dan semua ini adalah sebuah bentuk pengorbanannya. Menyangkal diri, mengikuti Yesus, kemudian memikul salib itu kan suatu pengorbanan. Orang kehilangan nyawa di sini seperti yang dikatakan di dalam Injil. Kehilangan nyawa bukan dalam arti saya mati, tetapi memang diri saya kan hilang gitu loh, untuk melakukan semuanya itu. Tetapi di sini juga kita melihat kalau orang melakukan itu semua, dia akan menjadi lebih dewasa dalam hidup, ya, lebih mumpuni, lebih terlatih, lebih integral. Jadi di sini jelas sekali bahwa kalau dikatakan Yesus itu barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Ya udah, mengikuti apa yang dikatakan Yesus 3 hal ini, ya, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Itu suatu pengorbanan yang tidak mudah. Iya. Romo Pur, ini menarik sekali buat kehidupan beriman kita di dalam memasuki masa Prapaskah, ya Romo. Seperti yang tadi Romo ungkapkan, 3 hal yang terpenting adalah bagaimana kita menyangkal diri untuk kita bisa hidup bersama-sama. Sesuai dengan tema APP Keuskupan Agung Jakarta pada hari ini, bagaimana kita untuk bisa bersejahtera secara kebersamaan. Kedua, bagaimana kita untuk bisa memikul salib. Kita harus mencontoh sepenuhnya kepada Tuhan bahwa dia memikul salib bukan dari kesalahan dia, tapi karena dia begitu mencintai kita, begitu menanggung dosa kita, maka dia memikul salib, berkorban untuk keselamatan kita. Dan yang terpenting adalah di balik itu semua kita harus mengikuti jalannya Tuhan, perintah Tuhan, dan sabdanya Tuhan. Seperti itu ya Romo, ya. Romo Pur, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan, memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana dan Romo Albertus Purnomo AFM mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Pur. Silakan Romo. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan menerima rahmat anugerah surgawi-Mu, dengan rendah hati kami mohon agar rahmat itu senantiasa beserta kami sebagai sumber pengampunan dan penyelamatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama.